gimana caranya kita berpikir untuk menaikkan bahan-bahan yang ada di lokal, artinya bahan-bahan yang ada di bumi Aceh gitu. Ya, potensi yang ada di potensi bumi Aceh. Teman-teman sekalian, hari ini Azawi Podcast kedatangan tamu istimewa yang nanti akan cerita dengan kita terkait tentang bonsai. Beliau adalah Khairul Fuadi SE. Bang Khairul, saya manggilnya Bang Khairul. Beliau sebagai ketua Rimba Langsa, Rumah Imajinasi Bonsai Anik Langsa. Ini sebagai ketua tempat berkumpulnya para pecinta bonsai. Selamat datang Bang Khairul di Azawi Podcast. Terima kasih Mbak Emi. Ini memang luar biasa nih, kita bisa cerita tentang bonsai. Ini sudah ada bonsai di depan ini. Ya. Luar biasa, bonsainya kecil tapi punya estetiknya luar biasa. Saya kira ini bagi para pecinta bonsai ini justru menjadi makna tersendiri. Bang Khairul, ini sebetulnya organisasi ini sudah lama ya di Langsa, Bang Khairul? Ini kurang lebih Rimba ini berjalan 2 tahun. 2 tahun ya? Iya, karena Rimba ini berdiri pada tanggal 31 September 2019. Alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ya. Teman-teman kumpul di situ semuanya ya untuk diskusi ya? Ya, diskusi. Ya. Jadi ini Bang Khairul sebagai ketua bonsai sekaligus pengusaha bonsai ya? Iya. Apa yang tertarik Bang Khairul terkait ya tentang bonsai lah? Tentu ini kan harus orang yang betul-betul memiliki naluri keindahan ini. Benar. Apa yang membuat Bang Khairul tertarik dengan bonsai? Baik, terima kasih Mbak Emi. Sebenarnya ini bonsai dari bahasa Jepang. Dari Jepang ya? Ya. Bonsai itu 2 kata, 2 kosakata. Yang pertama bon itu adalah pot, sai itu adalah pohon atau tanaman. Pot ya seperti ini ya? Ya. Jadi saya sebenarnya gini, kenapa tertarik dengan budidaya bonsai? Jadi bonsai ini bukan hanya miniatur pohon, bukan hanya tanaman, tapi dia bisa menjadi motivasi hidup bagi kita ya? Bagi kita. Contoh saya bilang seperti mendidik kesabaran manusia. Ada nilai kesabaran ya? Iya, benar. Itu seperti apa tuh Bang Khairul? Coba cerita. Jadi gini, bonsai ini kan butuh proses. Untuk bisa tumbuh besar, kemudian dia menghasilkan keindahan ya? Benar. Jadi bonsai itu bukan hanya dilihat dari jadinya saja gitu. Contoh seperti ini kan sudah enak dipandang, ya? Benar. Cuman kan mungkin masyarakat selama ini tidak paham nih gimana sih membuat pohon bisa seperti ini gitu. Jadi sebenarnya bonsai itu prosesnya yang buat menarik. Proses bukan pembuatan. Bukan dilihat dari hasil ya. Bukan dilihat dari hasil. Dan jangan menganggap bahwa langsung jadi seperti ini ya. Tidak bisa. Butuh sentuhan tangan. Jadi kita contohkan ini gitu. Ini kebetulan sama saya kurang lebih sudah 4 tahun. Ini? Iya. Luar biasa. Sudah 4 tahun. Jadi awalnya itu ini hanya sebatang lah, ini hanya batang kecil. Jadi proses demi proses pembentukan akar, pembentukan cabang
anak cabang sampai ke ranting. Sampai ke rantingnya ya? Sampai ke ranting. Jadi kalau ini saya udah bisa menyatakan ini sudah 85% bonsai. Ini ya? Iya, kalau ini. Ini apa namanya Bang Herul? Ini namanya sancang. Sancang ya? Sancang. Jadi setiap bonsai dia punya nama sendiri? Punya nama sendiri. Itu berhubungan dengan jenis pohon ya? Jenis pohon. Sancang ya? Iya. Ini kalau usianya sudah 4 tahun artinya Bang Herul sangat kenal nih dengan sancang ini. Dari sejak kecil kan sudah terus diperhatikan, bahkan dibuat agar dia tumbuh seperti yang kita inginkan ya. Iya, benar Pak. Kalau tanpa ada sentuhan kita bisa nggak ditumbuh seperti ini? Kalau kita cerita bonsai, kayaknya tidak akan bisa tercipta seperti ini. Kalau kita cerita bonsai. Kita bonsai. Ya, tapi kalau hanya melihat dari sisi tanaman saja bisa. Tapi kalau kita cerita bonsai, dia punya kriteria gitu, punya aturan main gitu. Jadi dari tahap demi tahap dia punya seperti cara lah atau proses untuk mencapai satu pohon yang sempurna gitu. Ya. Jadi ada proses panjang ya. Iya, proses panjang. Kriterianya itu apa tuh Bang Herul? Tadi sebut ada kriteria. Ya, kriteria itu gini dia Pak Emli. Dia yang pertama itu batang, ketinggian batang sama ketinggian pohon itu harus seimbang. Gitu. Jadi memang kalau kita cerita itu sekarang banyak sih bonsai itu sudah berbeda-beda gitu, tidak seperti dulu. Karena berdasarkan perkembangan zaman, bonsai itu kan makin hari makin berkembang. Jadi kita tidak baku dengan gaya-gaya lama. Jadi kalau kita cerita dengan kriteria bonsai, sebenarnya panjang sih itu, panjang. Berarti model bonsai itu ditentukan oleh siapa yang membuatnya ya? Iya, trainernya. Ya? Dia mau jadikan seperti apa model polanya sehingga pola itu memiliki ketertarikan sendiri ya. Benar. Bagi mata yang melihat ya. Benar. Tapi menurut Bang Herul, ada berapa banyak orang itu tertarik dengan bonsai Bang Herul? Tapi saya secara pribadi tertarik dengan bonsai. Tapi mungkin bagi sebagian orang melihat bonsai itu mungkin dalam perspektif yang berbeda. Benar. Jadi gini dia. Kebetulan saya di samping ketua rimba, saya juga ada usaha pribadi. Menjual bibit tanaman, hortikultura dan lain-lain gitu. Jadi usaha saya berdiri tahun 2015. 2015 ya? Iya, 2015. Kalau saya lihat perkembangan peminat bonsai di Langsa, itu dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Semakin meningkat ya? Semakin meningkat. Mungkin itu sebenarnya dari perkembangan zaman juga, Pak. Mungkin awalnya kita tidak mengenal bonsai, karena bonsai itu mungkin ada berapa tempat, cuma satu yang terlihat orang. Sekarang karena sudah nampak setiap rumah sudah ada satu, jadi mungkin masyarakat melihat, wah ini bonsai gitu, cobalah. Jadi rasa memiliki seni itu sudah mulai besar gitu. Kalau untuk tingkat seni, untuk Langsa sudah mulai tumbuh. Artinya mencintai keindahan ya. Benar. Karena bonsai itu pastinya bahwa dia memiliki keindahan. Iya. Jadi ada estetika ketika kita mandang ya. Iya. Dan terasa nikmat di mata ya. Benar. Tapi tadi juga yang menarik yang Bang Herul cerita bahwa sebetulnya ketika kita menjadi peminat bonsai, apalagi menjadi trainer, itu melatih kesabaran itu ya. Jelas. Kesabaran itu menunggu dia tumbuh besar atau sabar ketika dia dibentuk gitu. Ya, sebenarnya kalau kita ambil dari sisi kehidupan, kembali lagi seperti saya bilang tadi, ini bonsai ini bukan hanya pohon kecil gitu, bukan hanya pohon yang dikerdilkan, ditanam di dalam pot yang dangkal, itu artinya bonsai gitu. Tapi bukan hanya itu. Nah, kita kembali ke dari sisi kehidupan, dari bonsai ini kita bisa mendidik kesabaran. Jadi melatih diri gitu, karena proses itu kan butuh kesabaran gitu. Artinya kita contohkan ini pohon nih, ini bisa saja berapa bulan ke depan saya rubah kembali polanya, bisa saya rubah kembali untuk
menjadi lebih baik gitu. Jadi Mengikuti tren milenial, tren apa namanya kontemporer lah misalnya, Iya. tren ya. tuh, jadi Jadi bisa juga yang seperti ini yang sudah jadi Bang Heru itu kemudian diubah ya, Bisa. dalam pola yang lain ya. bisa Tapi menunggu ya, menunggu proses lagi, butuh waktu lagi kita, makanya tadi butuh kesabaran. Ya. butuh kesabaran. Ada yang pernah nggak merasa bosan ketika misalnya apa namanya merawat bonsai ini gitu? Ada pernah datang rasa bosan? Itu pasti ada, Pak. Pasti Itu ya? pasti ada. Terus apa yang dikerjakan setelah bonsai, setelah bosan itu? Kita biasanya itu kan dihadapkan dengan pohon, ya bahasanya itu seperti sudah tidak bisa kita buat lagi ini. Jadi artinya pohon itu kita kembali pola awal, kita ground. Ground tuh? Kita ground itu bahasa bonsai itu ground itu diliarkan kembali di alamnya. Ya. Nah, seumpama seperti ini, kita ground nih kita angkat pohonnya, kita lepas dari pot, itu kita kembalikan ke alamnya. Kalau di tanah ya? Di tanah. Kembali ke di alamnya. Ya, jadi proses selanjutnya kan setelah kita pindahkan ke alam, dia kan tumbuh cabang baru, tumbuh pertumbuhan baru. Di situ kita akan pola berikutnya seperti itu. Oh itu memang butuh kesabaran, ya. betul kesabaran. Sebetulnya yang ada nggak istilah-istilah lain Bang Heru misalnya kan kalau dilihat dari batang itu kan dia yang bagus itu seperti apa, batangnya besar, kemudian apakah ada cabangnya juga besar, kemudian sampai ke daun itu. Ya. Sekarang bahasanya itu kalau saya pribadi seperti kiblat ya. Ya. Kalau dulu kiblat bonsai mungkin lebih ke Jepang atau Cina gitu. Jepang atau Cina ya. Atau Cina. Sekarang kalau saya lihat perkembangan dari seperti Facebook, seperti YouTube, perkembangan media sosial itu dia lebih, saya lihat ke Asia Tenggara itu seperti Vietnam. Vietnam ya? Ya seperti Vietnam. Mereka malah lebih cenderung itu gaya bonsainya tuh ke panorama, ke alam. Ke alam ya? Lebih ke alam. Contoh misalnya seperti sekarang ada nama penjing. Penjing itu kombinasi antara bonsai dan miniatur taman. Jadi dia Vietnam tuh lebih mereka buat pot tipis itu kembali memang ke bonsai. Pot tipis terus dihias dengan batu-batu karang. Diletakkan di atas. Diatur di set sedemikian kayak alam. Terlihat persis seperti alam. Habis itu dikomben sama bonsai. Itu namanya penjing. Sampai kalau sekarang saya lihat sudah ada miniatur taman, sudah ada bonsai, ada ikan lagi di dalam pot. Di dalam pot. Taman besar ya. Taman besar. Seperti itu. Itu untuk menambah keindahan ya. Iya. Faktor-faktor yang ada di sekitar itu yang ditambah ya. Luar biasa. Ini Bang Herul pernah nggak misalnya bonsai itu dikompetisikan, misalnya ada ikut perlombaan seperti itu? Kebetulan kita di Aceh kalau kita bilang start dari tahun 2000 tuh belum pernah ada kontes. Belum ada kontes ya? Mungkin hanya level pameran biasa. Pameran biasa. Kebetulan Rimba juga sudah pernah buat 2 kali. Tahun 2019 di Lokomotif Cafe. Oh pernah ya? Pernah, Rimba sudah buat 2 kali. Tahun 2019 itu di Lokomotif Cafe. Selang 2 bulan kita buat kembali di Royal Cafe. Di tahun 2019. Dari tahun 2019 ya? Iya. Artinya bahwa Rimba Langsa sudah banyak buat kontes ya? Iya, bukan kontes Pak. Hanya level pameran, mengenal pameran. Kontes. Iya. Oke, saya kira tadi kontes. Iya. Memamerkan ya. Memamerkan. Bonsai itu hasil karya-karya kawan-kawan di Rimba Langsa ya. Iya benar. Hasil kerajinan tangan mereka ya. Benar. Luar biasa. Ini selain sancang sebetulnya banyak juga pohon-pohon lain yang bisa dijadikan bonsai ya. Banyak. Ada namanya itu serut ya. Serut. Iya. Jadi kalau kita di Aceh itu sebenarnya sumber daya alam bonsai itu luar biasa banyaknya. Luar biasa. Contoh saya bilang andalan kita di Aceh ini
ada namanya seperti bahagu atau serut. Bahagu ya, pohon Terus, abu. iya. Kalau bahagu Mas Aceh ya, bahagu, pohon abu ya. Iya, jadi ada bahasanya lagi tuh kaliagi atau Kaliagi. basut, Basut ya. basut, baduro. Hmm. Banyak mengkrut, banyak sekali jenis-jenis kita di Aceh nih. Beringin juga ya. Beringin juga. Cuman mungkin kalau beringin dia lebih ke nasional. Setiap daerah tuh pasti ada. Oh gitu. Pasti ada. Artinya kalau beringin itu level nasional Ya. diminati banyak orang ya. Ada banyak orang. Kalau yang serut itu lokal. Lokal, memang tidak hanya tumbuh di Aceh, di tempat-tempat lain juga banyak. Cuman berdasarkan informasi di Aceh ini termasuk sumbernya. Ya. Seperti itu. Dari semua banyak pohon yang bisa dijadikan bonsai, berupa hierol itu yang paling gampang dibentuk jadi bonsai itu yang pohon apa itu? Apa serut, apa sancang ini sancang ya? Sancang. Apalagi tadi beringin ya. Iya. Ada istilahnya kimbeng ya, namanya kimang. Iya, beringin kimang. Atau kimbeng itu. Beringin kimang. Beringin kimang ya. Benar. Kimang. Jadi kalau kita lihat yang paling gampang atau dominan, yang paling dominan dibuat bonsai, itu sebenarnya relatif. Relatif Pak. ya? Itu relatif, itu kembali ke trainer. Tapi kalau kita lihat dari perkembangan zaman, sekarang yang lagi tren, yang lagi in, itu ada beberapa jenis, salah satu antara lain seperti sancang, ya. anting putri, Anting putri juga bisa ya? iya, beringin kimang, cemara lohan, banyak yang lain-lain. Nah, cuman memang yang dominan kita bilang untuk saat ini sekitar 10 jenis lah yang paling dominan. Yang bisa diubah jadi bonsai. Iya. Dan menarik ya. Menarik. Tapi pohon lain bisa juga. Bisa. Tapi tidak menarik ya. Sebenarnya bahasanya bukan yang paling digemar saat ini itu, yang paling digemar saya itu paling 4-5 jenis gitu yang paling digemar. Jadi digemari banyak orang. Iya, tapi kalau saya malah Pak, saya tidak seperti orang-orang. Gimana caranya kita berpikir untuk menaikkan bahan-bahan yang ada di lokal, artinya bahan-bahan yang ada di bumi Aceh gitu. Ya, potensi yang ada di potensi bumi Aceh, karena kalau kita lihat seperti sancang, seperti anting putri, seperti beringin kimang itu bukan barang kita. Bukan ya? Bukan bahan dari bumi Aceh gitu. Bukan bumi Aceh. Jadi kalau saya pribadi malah kita angkat, kita majukan tuh bahan-bahan yang ada di wilayah Aceh gitu. Bahan bakunya banyak. Bahan bakunya banyak. Jadi kan sayang, sayang apabila kita angkat dari daerah lain gitu kan, lebih baik kita angkat yang kita punya gitu. Bang Hairul selain penjual bonsai, pengusaha bonsai juga bisa desain sendiri ya? Bisa. Bisa ya? Kebetulan saya selain ketua Rimba, saya juga salah satu trainer di Rimba. Gitu. Luar biasa, ini teman-teman semua nih bisa nanti kalau punya pohon, bila ingin dibentuk jadi bonsai yang keren nih bisa ajak Bang Hairul untuk desain. Siap. Jadi kawan-kawan di Rimba Langsa juga semuanya selain penggemar ini bonsai juga tempat diskusi ya. Benar. Diskusi untuk bagaimana bisa menampilkan bonsai-bonsai yang keren ya. Iya. Jadi gini Pak. Sebenarnya Rimba, kalau saya sebagai ketua saat ini, saya kepingin Rimba itu, semua anggota Rimba itu harus bisa membuat bonsai dengan sendiri. Ya mungkin untuk awal-awal minta bantu sama yang senior-senior, karena kebetulan di Rimba Langsa ini sekarang 31 anggota. 31? Ya, 31 anggota itu 50% yang sudah orang-orang lama, yang sudah paham itu bonsai. Itu 50% masih orang-orang yang ingin tahu nih, ingin tahu bonsai seperti apa, maka mereka gabung ke Rimba. Jadi misi saya sebenarnya Rimba ini untuk tempat silaturahmi yang paling utama, yang lain mungkin untuk tempat belajar Pak, diskusi. Diskusi ya. Itu. Jadi tujuannya biar sama-sama pintar, sama-sama
paham bonsai Ya. seperti apa gitu. Sambil menularkan ilmu ya Iya. ke kawan ya. Itu di Rimba Langsa sering ya pertemuan-pertemuan misalnya ketemu ya untuk bincang-bincang bonsai ya. Iya. Jadi di Rimba Langsa ini ada agenda bulanan. Itu agenda bulanan itu biasa kita lakukan tuh di akhir bulan. Itu dengan cara tarik lot. Lot. Iya, tarik lot. Jadi seperti arisan dia. Jadi hari ini di tempat si A misalnya, ketika di tempat si A kita tarik lot untuk bulan berikutnya gitu. Jadi nggak ada sistem tunjuk. Karena takutnya kalau sistem tunjuk ada yang keberatan gitu. Kalau tarik lot ya udah itulah rezekinya. Yang dapat berarti di tempatnya ya. Di tempat dia. Nanti kemudian kawan-kawan kumpul itu bahas bonsai semua tuh, bawa bonsai, masing-masing bawa bonsai. Kebetulan kalau agenda bulanan itu lebih rezeki yang di tempat yang punya acara, Pak. Di rumah orang yang punya acara. Di rumah acara, karena kita orang rimba ini aturan mainnya ketika kita silaturahmi agenda bulanan di tempat si A misalnya, itu si A harus menyiapkan 2 batang pohon, 2 batang bahan bonsai untuk kita permak sama-sama. Oh, di situ langsung. Dia ya? langsung di lokasi. Artinya mengajari langsung di tempat. Benar, ya? benar. Bagaimana cara membentuk bonsai ya? Iya, malah kalau saya bilang ke kawan-kawan, jangan trainer yang ngerjai bahan itu. Kita panggil orang baru yang baru belajar, tolong pegang pohon ini, tapi dengan panduan trainer seperti itu. Ya. Ada berapa trainer di Rimba Langsa? Sekarang yang tertera di pengurusan itu 4 orang. 4 orang ya? 4 orang. Itu memang betul-betul expert ya? Iya. Di bonsai ya? Benar. Yang sudah paham gitu. Sudah paham. Itu Bang, kalau memang betul, ini kan Rimba Langsa belum pernah buat kontes, tapi pameran sudah. Kemudian kalau pengalaman Bang Khairul, kalau ada kontes bonsai itu sebetulnya apa yang dikompetisikan itu? Apakah bonsai sancang dengan sancang, kemudian serut dengan serut, atau nanti misalnya apalagi yang kira-kira dia bisa dinilai bahwa ini lebih keren daripada yang lain, itu seperti apa Bang? Oke. Jadi kalau kontes sebenarnya itu apa ya? Kontes itu kan dia ada kontes lokal. Kontes lokal mungkin kalau kita di Aceh, se-Aceh gitu. Ada juga yang kontes nasional. Ada ya? Kontes nasional itu untuk seluruh Indonesia. Hadir ya? Hadir. Diundang. Ya. Jadi kembali ke pertanyaan Pak Emi, apa sih yang dilihat? Apa? Itu apa yang dilihat? Jadi enggak kita tahu kan? ya saya paling hanya sedikit menjelaskan karena kita tidak pernah jadi juri kebetulan. Cuman kalau saya lihat yang pertama itu juri menilai pohon itu yang pertama dari bentuk, Pak. Bentuknya ya. Dari bentuk. Seperti ini ada bentuknya misalnya agak bulat tapi menipis ya. Iya. Itu pertama dari bentuk. Mungkin nanti kan ada dari bentuk mungkin diiringi dengan jenis. Jenis ya? Iya. Terus di kontes itu juga ada kelas-kelasnya ada, Pak. Dia ada seperti misalnya kelas prospek. Nanti ada kelas medium gitu. Ada kelas regional ya seperti itu. Kalau kelas prospek itu berarti ini punya prospek untuk lebih keren. Betul, untuk lebih keren ke depannya seperti itu. Luar biasa, berarti ini sebetulnya bisa dikaji secara keilmuan ini ya, secara teorinya bahwa menjadi bonsai yang bagus itu harus dimulai dengan tahapan-tahapan yang agak lebih rumit. Jelas. Sebenarnya memang kalau kita berbicara tentang bonsai ini ya rumit gitu, Pak, rumit. Mungkin kan orang selama ini hanya melihat bonsai sudah jadi gitu, tidak melihat prosesnya gitu. Jadi gini deh, Pak, kalau saya memang saya pribadi saya memang mengambil misi sendiri. Arti misi sendiri itu gini, kita kan trainer di Langsa ini sebenarnya banyak. Trainer dalam arti yang sudah paham dan bisa membuat bonsai.
Tapi saya coba lari dari kawan-kawan lain gitu. Artinya saya punya set sendiri, punya main set sendiri. Tapi yang jelas saya tidak keluar dari aturan bonsai yang berlaku gitu. Artinya kita punya komunikasi sendiri. Punya komunikasi sendiri. Kita harus tampil dengan diri kita sendiri, Pak gitu. Itu namanya kreatif. Benar. Memang kita harus berupaya agar lebih kreatif, inovatif ya. Iya. Ya, misalnya kita bisa memiliki hasil karya yang berbeda dari yang lain. Ini luar biasa Bang Khairul. Dan Bang Khairul ini kan ada juga bonsai-bonsai yang saya lihat itu misalnya ada daunnya nanti itu besar, kemudian ada daunnya kecil, itu bisa nggak berubah dari yang besar jadi kecil gitu? Iya. Karena pohon yang sama itu. Jadi kalau dari besar kecil daun itu juga proses, Pak. Proses ya? Proses. Artinya gini, ketika bonsai, nah ini contoh misalnya, ini kan di tempat yang kecil. Ini kalau di bonsai Medianya namanya, kecil, ya? kalau di bonsai ini namanya mame, Pak. Mame bonsai. Mame. Jadi ini kan kecil nih. Ketika kita pindahkan dia di tempat yang besar, di pot yang besar, dia akan membesar daunnya. Oh gitu. Artinya secara pertaniannya makannya lebih gitu. Jadi kalau kita lebih luas ya? Iya, lebih luas. Jadi sehingga dia secara otomatis daunnya akan lebih besar. Gitu. Kalau istilahnya pruning itu, ada istilah pruning itu apa tuh? Pruning Itu kita gunting daun, Pak. Kita rontoki daun. sampai gundul? Sampai botak. Itu tuh apa itu? Jadi kalau pruning itu sebenarnya fungsinya cukup luar biasa besar. Namanya tadi pruning. Pruning. Ya. Jadi tujuan dan fungsi pruning itu ranting ketika kita buang itu dia tumbuhnya tidak satu, Pak. Ketika kita buang daun ini dia tumbuh tidak satu. Dia akan keluar lagi anak ranting, jadi sehingga pohon itu dia makin rapat rantingnya. Itulah. Rapat rantingnya. Makin rapat. Kemudian daun-daunnya juga akan ketemu dengan. Iya, akan menyatu. Seperti ini kan dia ketemu nih ya. Antar daun-daunnya lebih rapat. Mungkin nih kalau hujan datang nggak sampai ke bawah. Nggak sampai ke bawah. Sudah nggak tembus dia ya. Tembus gitu ya. Tembus, benar. Itu karena begitu rapat ya. Iya. Ini bisa rapat lagi nih. Bisa ya. Bisa rapat lagi. Tapi tetap harus menunggu ya. Menunggu. Sabaran tadi ya. Jadi itulah menunggu balik seperti pertanyaan Bapak tadi ini. Karena kalau semakin sering pohon kita pruning itu semakin rapat rantingnya. Semakin rapat. Tapi tidak sembarangan digunting ya. Tidak. Kalau gunting nanti tergunting semuanya ya. Ada caranya, Pak. Teman-teman kayaknya yang perlu nih. Kita tahu tentang bonsai, apalagi kita termasuk orang yang cintai keindahan ya, cintai lingkungan ya. Iya. Artinya pohon-pohon ini kan juga bisa tadi misalnya untuk melatih kesabaran kalau bonsai, kemudian juga bisa menghibur ya, konsumsi mata, konsumsi jiwa. Benar. Bahkan bisa jadi apotek hidup ya kalau banyak dia ya. Bisa aja, Pak. Bisa, cuman mungkin kita lihat, kita pilih nanti jenis-jenisnya gitu. Jenis-jenisnya ya. Luar biasa nih Bang Khairul nih. Bang Khairul tadi kalau rimba langsa itu terbentuk sudah 2 tahun, kemudian Bang Khairul itu jadi pengusaha bonsai sejak tahun berapa tadi? Saya jadi pengusaha, khususnya pengusaha bunga, itu dari tahun 2000. 2000 ya? Iya, dari tahun 2000. Pengusaha bunga. Cuman kita ada sesuatu lain hal. Terus saya mandah ke Medan itu kurang lebih 9 tahun. Ya? Saya kembali ke Aceh, saya buka kembali gitu usaha bunganya gitu. Bang Khairul belajar dari mana ini untuk desain bonsai sehingga bisa pintar seperti ini? Kebetulan kalau dibilang belajar ini nggak belajar nih, Pak. Nah, ini saya cerita sedikit. Ini kebetulan almarhum orang tua saya dulunya memang termasuk pembonsai, Pak. Oh, cinta bonsai. Cinta bonsai, iya. Jadi saya kelas 1 SMP, itu saya nggak paham bonsai itu seperti apa gitu. Cuman kan karena posisi di rumah banyak bonsai, saya otak-atik lah bonsai itu. Jadi dibilang sama orang bapak pada saat itu, kau usah kau otak-atik, nanti rusak. Nah, itu kata almarhum orang tua. Dah, jadi saya perhatikan setiap hari orang tua saya ini apa sih yang dipegangnya, apa sih yang diguntingnya gitu. Jadi sebenarnya
hobi itu timbul ketika kita melihat, Pak. Ketika kita melihat, kita perhatikan. Ada di sekitar kita. Ya? Karena kita nggak pergi jauh-jauh nih, memang di lingkungan rumah gitu. Jadi saya tertarik bonsai dari situ, gitu. Ya? Dari situ. Artinya memang secara apa namanya ini genetik sebetulnya ini dari ayah sudah punya apa namanya naluri bonsai, kemudian ini Bang Khairul terikut ya untuk bonsai ya. Ya, jadi gini dia Pak. Kalau saya lebih cenderung melihat ya? melihat orang punya gitu. Jadi kalau pertanyaan saya belajar di mana, saya lebih belajar otodidak. Saya lihat orang punya, saya perhatikan orang punya, ikut orang, seperti itulah. Jadi tidak ada dari buku gitu. Ya paling kalau untuk sekarang kan kita lihat hanya YouTube, hanya Facebook, seperti itulah. Berapa lama menurut Bang Khairul kita bisa ahli dan pintar untuk apa namanya mempola bonsai itu bisa jadi keren? Itu waktu berapa lama Pak? Kalau saya lihat ya, ini bulan atau setahun? Bonsai ini Pak mencapai keindahan kita bilang 60%, 70%, itu paling cepat 3 tahun Pak. Kitanya ya, maksudnya bonsainya. Tapi kita bisa menjadi trainer seperti Bang Khairul itu kita butuh waktu berapa lama? Ya? Wah lama Pak. lama. Tapi sebenarnya bisa kita persingkat dari kemauan kita untuk belajar gitu. Tergantung kita. Tergantung kita. Ya. Kalau kita rajin perhatikan, rajin kemudian kita praktekkan ya. Iya. Kita pasti bisa. Pasti bisa Pak. Cuma tapi esensinya tetap rajin ya. Iya. Itu. Jadi sebenarnya dia kemauan yang harus besar. Kalau kita cerita menjadi pintar nih Pak. Dan saya juga belum pintar gitu. Ya artinya kita hanya saling berbagi gitu kan. Saya tidak menganggap saya trainer, saya pintar, ya mau saya belum. Jadi di rimba inilah kita belajar, mendalami lagi, saling belajar, saling mengisi seperti itu. Ya. Seperti itu. Oke, terus Bang Khairul ini kan bonsai kan sudah jadi misalnya seperti ini. Bahan bakunya itu Bang Khairul itu apakah kita beli bahan bakunya atau kita cari sendiri itu? Itu yang Bang Khairul kerjakan dengan teman-teman di Rimba Langsa itu, apakah beli dengan orang lain bahannya kemudian desain atau memang mencari itu bahan bakunya? Kalau cerita bahan Pak mungkin seperti sancang itu kan tidak ada di hutan kita. Nggak ada ya. Jadi kawan-kawan di Rimba saat ini ada sudah berapa anggota itu sudah budidaya Pak. Budidaya ya? Budidaya. Jadi potongan sisa cabang itu tidak kita buang, kita semai, kita tanam dalam polybag, itu ada kira-kira sejengkal, kita budidaya langsung di alamnya. Kita biar cepat besar. Jadi di Rimba ini saya lihat alhamdulillah di Rimba ini tingkat budidaya luar biasa besar setiap anggotanya. Yeah. Jadi ada contoh ini salah satu anggota kita tuh di Asam Peti. Itu sudah ada budidaya tuh kurang lebih sancang dan anting itu nggak kurang 500 batang. Luar biasa ya. Ya, sudah berjalan sekitar 4-5 bulan inilah. Luar biasa. Ya. Itu bahan didapat bukan beli, Pak. Jadi kita misalnya setel pohon nih. Setel pohon itu kan cabang-cabang itu nggak kita buang, kita kumpuli, nanti kita share di grup WA. Siapa yang mau ambil, seperti itu. Keuntungan apa namanya tadi ada organisasi ya? Iya itu dia Pak. Itu tentu kan tidak segampang itu, begitu ada ranting langsung disemai jadi ya, tapi ada proses lagi ya. Proses. Terus merangsang dia bisa tumbuh ya? Iya, ada itu ya? Ada. Jadi gini Pak, itu kembali ke jenis tanamannya. Kalau kita lihat seperti sancang, anting putri, beringin kimang, itu kayaknya tidak begitu sulit untuk budidaya. Artinya yang berbatang kecil tapi cabang-cabang kecil, cabang-cabang muda gitu.
paling kita hanya pakai obat seperti rendam pakai atonik atau roton F seperti itu. Kita rendam 2-3 hari. Udah mulai tumbuh ya. Dan mulai ada bentolan akar, Bentolan. baru kita semai. Berarti itu hidup ya? Sudah Hidup, ternyata hidup. Itu tanda hidup karena ada keluar Iya, ya. di pangkal bekas potongan seperti itu. Obat itu untuk merangsang ya? Merangsang mempercepat pertumbuhan akar. Ada lagi sistem misalnya seperti greenhouse. Greenhouse itu kalau bahasa kita tuh rumah kaca. Jadi fungsi rumah kaca itu mungkin kita nggak buat rumah nih, artinya tidak buat bangunan. Kita beli aja plastik gula yang berapa kilo itu, kita tutup bawah, cukup untuk 20 polybag, masukkan ke dalam, kita stek, itu stek namanya itu, tanam, kita stek apa kayak seperti sancang, anting atau kimang, tutup atasnya, itu lama vakum. Di vakum. Jadi fungsi vakum itu sendiri itu secara pertanian itu mempercepat pertumbuhan akar dan memperkecil penguapan seperti itu. Itu dia. Berapa lama itu di vakum itu? Tergantung jenis, Pak. Tergantung jenis. Tergantung jenis. Juga, tergantung ya? jenis lagi. Ada jenis yang cepat, seperti itu ya. Jadi tanamannya maunya juga nggak sama gitu. Ya. Kalau sancang mungkin kita bilang 3 minggu udah bisa kita keluari dari vakum. 3 minggu ya. Luar biasa. Ini Bang Khairul kan kalau kita lihat ini pohonnya ini kan sudah 4 tahun gitu kan. Tapi kemudian ada lekuk-lekuk itu apa namanya itu? Flow ya. Flow batang. Flow itu apakah dia menghasilkan keindahan atau enggak? Jelas, Pak. Apakah itu menjadi aspek penilaian ketika ada kontes? Iya. Iya, di situ ya, di flow namanya. Flow itu. Kan? Atau patahan-patahan, tekukan-tekukan. Tekukan-tekukan yang ada. Iya. Ya? Kemudian kalau yang besar itu di batang besar, kemudian dia ada cabang yang besar, kemudian nanti ada cabang kecil lagi ranting itu apa namanya itu? Itulah percabangan. Percabangan. Jadi percabangan awal ini yang paling besar. Nanti ada ini namanya anak cabang ini. Anak cabang ya? Anak cabang nanti baru ranting. Baru ranting ya? Ada anak ranting lagi seperti itu. Luar biasa. Berarti lekukannya, kemudian cabang-cabangnya yang banyak itu menentukan keindahan. Ya? Sebenarnya gini Pak, Keteria bonsai itu sebenarnya kalau untuk kontes tuh butuh proses. Butuh proses. Mungkin tidak secepat yang seperti kita buat gitu. Artinya dari akar tuh bahasa kita tuh kaki ya. Dari kakinya itu harus keliling. Jadi penilaian kalau di kontes tuh kaki harus keliling, besar batang sampai ke atas terus ada pengecilan. Ya harus ada pengecilan sampai dia ke puncaknya. Seperti itu. Kalau sama besar itu penilaiannya kurang. Jadi bilang kurang. Kalau ini kita cerita kontes nih. Cerita kontes. Jadi kalau untuk kontes itu dia memang ya, cuman gini Pak. Kalau kita lihat perkembangan bonsai sekarang yang kita perhatikan yang kita tonton di YouTube seperti Vietnam, mereka kayaknya tidak fokus seperti itu. Maka itu saya bilang tadi ada namanya benjing. Bahkan ada bonsai itu yang saya lihat ada yang batangnya sampai melepuh sampai ke bawah, terus hanya di ujung aja itu. Iya. Nah, itu lebih unik lagi ya. Nah, itu lebih unik. Kalau ini kan modelnya seperti payung kan? Segitiga. Iya, ini segitiga. Ada yang modelnya ke bawah gitu. Ya, itu banyak jenis. Tebing-tebing gitu. Iya. Itu banyak jenisnya Pak. Kalau ini namanya brom nih. Nama bentuknya brom. Brom ya. Iya. Ada yang kalau seperti Bapak bilang tadi itu namanya cascade. Seperti itu. Habis itu ada yang namanya menggantung. Banyak jenis nama-nama bentuk itu banyak. Hasil amatan Bang Khairul mana yang lebih banyak orang tertarik itu, yang gemarnya? Apakah model seperti ini, kemudian model yang batangnya manjang, lekuk-lekuk sampai ke bawah bahkan itu? Kalau kita lihat di Aceh,
dia lebih ke gaya-gaya segitiga tadi Pak. Segitiga ya. Ya seperti brom ya segitiga, segitiga gitu. Dia A lah kalau kita Ya. bilang seperti Mungkin A. kalau saya yang tidak begitu paham tentang bonsai, kalau sudah bulat sudah bonsai. Sudah bonsai. Mungkin ada sebagian masyarakat kalau sudah berkawan sudah bonsai Pak. Itu kemudian cara menilai beda ya Bang. Beda. Jadi misalnya kan mengenai harga seperti apa itu harga? Misalnya orang mau beli bonsai, misalnya kan harga itu kan mungkin variatif. Apakah harga itu ditentukan keindahan pohon itu, atau sebetulnya bonsai ini harga sangat ini ya fluktuatif misalnya? Sangat tergantung, misalnya kalau orang suka mungkin harganya bisa lebih mahal gitu. Gimana itu Bang? Jadi gini Pak, kalau harga bonsai itu benar seperti yang Pak bilang tadi, itu tergantung dari bentuknya. Bentuknya ya. Nah, tapi karena kita hidup di Aceh, kembali lagi daya suka masyarakat terhadap seni ini kan relatif kecil di Aceh. Cuman kalau saya perhatikan saat ini, itu kalau kita di Langsa, khusus di Langsa, itu khusus di Langsa asal sudah bulat-bulat Pak, asal sudah bulat-bulat sudah bonsai gitu. Jadi kalau kita cerita harga mungkin suka sama suka Pak. Suka sama suka. Bisa nego. Bisa nego. Jadi Bisa kita nego. bisa kalau mau bonsai bisa diskusi dengan Bang Herul ini kan. Baik. Dia harga nego ya. Nego. Meskipun misalnya bentuknya ini keren, tetapi harga tetap nego juga ya. Benar. Dia usia mempengaruhi nggak terhadap harga? Jelas Pak. Jelas ya. Jelas. Misalnya 4 tahun kan, kemudian ada 6 tahun, bahkan ada 10 tahun, bahkan ada yang saya dengar sampai Ratusan. Iya itu Ratusan tahun. ratusan tahun ya. Itu jelas. Karena bonsai ini semakin lama umurnya, semakin tua umurnya, itu bonsai lebih kelihatan Pak. Dari batang itu semakin menua, dari daun semakin mengecil. Itu jadi semakin tua umur pohon, itu ciri bonsainya itu semakin besar. Semakin besar. Jadi artinya semakin lama dia dengan kita, itu semakin cantik pohon. Semakin cantik ya. Itu. Luar biasa. Bang Herul, ini yang terakhir ini. Apa program dari Rimba Langsa sekarang ini dengan kawan-kawan? Ada nggak rencana mau buat pameran lagi, atau buat kontes lagi misalnya, atau misalnya sosialisasi bahwa mari mencintai bonsai? Ada nggak program-program seperti itu? Memang kalau planning luar biasa banyak. Banyak ya? Iya. Tapi memang insya Allah kalau tidak ada halangan dan didukung dari kawan-kawan, kami Rimba Langsa akan mengadakan jemur bonsai. Apa tuh? Jemur bonsai. Jemur bonsai. Ya, itu tanggal memang belum pasti. Pasti ya. Itu insya Allah kita akan buat di Langsa itu bulan 1. Ya. Jemur bonsai. Jemur bonsai. Itu jemur bonsai dia tidak ada kontes, bukan kontes, dia tidak ada nilai. Dia kembali untuk mengenalkan ke masyarakat aja bahwa showing aja ya. Iya, seperti itu. Itu insya Allah di bulan 1. Ya. Jadi kalau masyarakat datang nanya bisa dijelasin bisa, ya? Kita ada tim, nanti kita buat tim pelaksana gitu. Ya? Jadi di struktur besar itu dia nanti ada tim pelaksananya. Misalnya ini untuk jemur bonsai kita pilih nanti trainernya siapa yang menjelaskan, nah, seperti itu Pak. Kalau nanti masyarakat datang kemudian dijelasin tertarik, ambil ya. Ya. Jadi saya bilang, jadi saya bilang kawan-kawan ini yang kita bawa, insya Allah kalau jadi Pak nggak ada halangan. Yang saya bilang kawan-kawan ini yang kita jemur, itu khusus pohon yang harus dijual. Artinya ketika kita bawa, ketika ada orang tanya berapa harganya, itu harus jual. Jadi pilih pohon yang untuk dijual gitu. Kan tidak layak ketika ada masyarakat tanya suka dia misal satu pohon ini bang berapa misalnya, wah bu nggak jual, jangan. Nah, jadi saya bilang kawan-kawan yang kita jemur itu pohon yang siap dijual seperti itu. Ya dan kita tidak berpikir harus laku Pak gitu. Setiap anggota Rimba Langsa itu
diwajibkan punya pohon bonsai ya? Jelas, jelas. Jadi seperti jemur bonsai nanti, insya Allah kalau jadi, saya bilang ke kawan-kawan, itu satu anggota itu paling sedikit satu batang harus dijemur, satu batang harus bawa, mewakili anggota. Jadi kita ada 31, berarti kalau satu batang kan, satu batang per orang kan ada 31 batang, seperti itu. Luar biasa. Oke Bang Khairul, makasih banyak ini sudah datang di studio Azai Podcast, sudah bincang-bincang tentang bonsai di Kota Langsa dan juga organisasinya. Mudah-mudahan ini banyak yang tertarik dengan bonsai dan menjadi pencinta bonsai. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bang Khairul. Ya, terima kasih Pak Emi.